Halo, kembali lagi bersama kami di Sinias Talk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung daripada kapan Anda menonton video ini. Dan bersama kita di sini, Surya Erlangga dan ini Irza Aksa Maulana. Langsung saja teman-teman, kita kembali ke Sinias Talk. Kali ini kita ada kesempatan untuk membicarakan tentang apa nih kira-kira? Dengarkan TKA. TKA, oke. Yang lagi menjadi huru-hara musuh besar para murid-murid yang menjadi sistem yang baru ya. Betul. Pusing sekarang, pusing. Itu kan semenjak apa namanya ya? Pergantian kurikulum karena pergantian menteri juga, Pak. Gini. Tolong ditarik lagi, pergantian presiden. Pergantian presiden juga. Itu pergantian presiden ke Prabowo, lalu pergantian kabinet, dan sekarang kan diganti juga Kemendikbud jadi Kemendikdasmen kalau nggak salah namanya. Ada Kemendikti juga, Kemendikti. Ya, itu Prof. Stella Christie. Bapak Abdul Muti. Dan beliau juga membuat kebijakan baru untuk mengadakan TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, kalau dari TKA sendiri tuh, menurut lu gimana tuh? TKA tuh apa sih? Gimana? TKA tuh sebenarnya kalau dari pertama pandangan gue ya, kalau mendengar kata TKA tuh kayak sialan TKA. Jadi kayak itu menjadi tugas baru gitu. Jadi tanggung jawab baru untuk kita murid-murid kelas 12 khususnya. Atau enggak untuk kelas 9 nah, dan kelas 6 itu untuk jenjang di bawahnya. Namun TKA ini kan di jenjang SMA itu bakal sebagai validator nilai untuk jalur masuk perguruan tinggi lewat SNBP. Nah, jalur undangan lah kalau yang kita tahu. Ya. Sebenarnya kalau emang kita tarik secara garis lurus, TKA itu sebenarnya hal yang fair. Soalnya tidak akan ada lagi yang namanya katrol-katrol nilai atau tambahan-tambahan nilai yang kita nggak tahu ya, mungkin di luar-luar sekolah mana. Mungkin ada terjadi tersebut tapi kita tidak tahu. Nah, tapi dengan adanya TKA ini sebenarnya menjadi hal yang fair. Kenapa? Karena nilai yang didapatkan mungkin dari sekolah itu mungkin hasilnya mungkin berbeda dengan TKA. Makanya di sini TKA berfungsi sebagai validator. Tapi ya itu juga balik lagi ini kan menjadi tanggung jawab tambahan lah ya untuk kita murid-murid SMA dan ya sederhana nilai lainnya yang masuk perguruan tinggi. Jadi mungkin teman-teman kelas 10 pernah belajar tapi lupa. Nah, itu kan berarti harus kita refresh lagi. Sebenarnya outputnya sebenarnya sangat baik. Tapi mungkin yang masih dipertanyakan tentang kepastian dan kebijakannya. Jadi katanya di sini TKA itu bukan hal yang wajib. Oke. Terus TKA juga yaitu tadi balik lagi ke validator nilai katanya. Tapi kalau misalnya TKA diselenggarakan bulan November, terus daftar eligible hasil nanti mungkin Januari atau Februari, ini kan hasilnya jadinya kayak gambling kita. Duh, kalau gue ke TKA, gue eligible nggak ya? Yeah. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan SNBP itu kan eligible dan TKA itu sendiri. Makanya menurut gue nih hal yang masih abu-abu lah, makanya harus kita baca lagi terkait informasinya dan lain-lain. Itu emang kita mesti update lagi betul. Terus betul. Dan dari lingkungan kita sendiri kan ya, di sini kita juga kelas 12 ya. Betul. Itu teman-teman pada aduh ini TKA jadinya masuk ke validator atau itu banyak yang betul menjadi komponen atau menjadi komponen utama penilaian untuk masuk ke SNBP. Betul. Makanya masih bingung. Dan sekarang sore sekarang kalau pagi-pagi kita masuk kelas biasanya orang bukan nyarap, ini nyarap buku. Itu udah banyak banget tuh. Teman-teman kita udah mulai aware dan itu sebenarnya hal yang bagus. Jadi kita teman-teman gue udah pada belajar, kita harus ikutan belajar lah. Ada semangat. Betul, ada semangat. Dan itu menjadi membentuk lingkungan yang positif gitu loh. Tapi mungkin teman-teman juga yang mungkin udah ngerti materi, teman-teman udah lumayan lah memahami materi tersebut. Ada baiknya nih kalau misalnya teman ada yang bertanya atau mungkin kurang ngerti, boleh bergantung. Itu nggak bakal ngaruh ke nanti gue ajarin teman gue nanti gue diselip lagi sama nah itu hal kayak gitu sebenarnya hal-hal yang agak bahaya. Itu pemikiran mikir kayak gitu teman-teman. Kita berjuang bersama-sama dan kalau emang itu udah rezeki yang ditentukan oleh Allah ya tentu saja kita dapat lah itu dia. Itu memang ya kita di sini kan untuk saling mengajari. Betul. Ya. Itu menurut gue dengan adanya teman-teman yang udah mulai belajar di kelas terus ya udah mulai buku udah ngerti beberapa materi terus dia mau mengajarkan teman-teman itu bakal menjadi lingkungan yang sangat positif lingkungan positif belajar di kelas gitu kan. Itu bakal memicu
semangat teman-teman yang lain juga buat belajar. Memang harus gitu ya. Dalam kelas itu kan kadang-kadang orang yang apa ya, yang nggak semangat belajar itu orang suka tidur aja. Sering banget tuh begitu tuh di kelas tuh. Terus ngeliat temannya buka buku, wah gue buka buku juga. Nah, Iya. saya tahu. Justru kan dari itu ada motivasi belajar. Betul motivasi belajar. Dan hasilnya kan gua setelah lihat-lihat kayak ada tuh PDF-nya di internet banyak beredar. Nah itu ini ada sertifikat TKA tuh. Oh, saya juga Nah, kita dikasih sertifikat TKA katanya. Ada nama, terus pokoknya kayak ijazah lah bentuknya. Ijazah. Kayak ijazah, ada nama, ada nilai-nilai gitu. Oh, tapi kan ada juga ya istilahnya TK tuh kayak mirip UN kan, dengan 3 pelajaran mata wajib itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dengan terus dua pilihan mata pelajaran kan, tergantung peminatan kita ke jurusan apa atau fakultas mana gitu kan. Kalau sendiri ngambil apa sih? Gue sebenarnya insya Allah ntar ngambil fisika sih. Oh, fisika, oke. Kan matematika wajib Ya, sama matematika lanjut. Matematika lanjut. Berarti Fisika berarti Fisika sama sama matlan. ya gue mirip-mirip lah sama juga? yang iya gue juga. Oke. Kita dari ambil IPA. Gitu. Tapi emang kalau kita lihat pergantian menteri atau pergantian presiden itu emang bakal mengaruhi juga ya kepada teman-teman murid. Terus katanya apa? Kurikulum nasional apa? Kurikulum deep learning. Oh, deep learning. Atau, Itu apaan sih deep learning? jadi deep learning itu gini sih. Jadi di zaman-zaman ini kan, atau kalau kita pengen kaitin lagi ke atas ya, itu ada namanya revolusi industri. Ya, oke, Revolusi industri 4 lah. Tapi kita nggak akan bahas itu secara detail. Tapi pokoknya di revolusi industri 4 ini tuh pokoknya kita udah pakai AI kayak yang sekarang beredar Ya, kan. Kayak gimana cara kita belajar dengan efisien menggunakan AI, kita menggunakan AI lah ibaratnya. Berarti ada AI di sini sebagai salah satu bentuk tambahan alat, sebagai alat untuk untuk kita belajar gitu kan. Apa deep learning. Ya, deep learning. Dan emang karena di tahun segini udah ada AI, jadi kita gimana caranya tuh menteri itu memikirkan, oh karena sekarang udah ada AI, revolusi industri 4.0, jadinya ya kita manfaatkan dan kita sesuaikan dengan apa yang relevan pada saat ini. Makanya tapi iya betul, tentu saja kita juga nggak bisa menutup mata kalau emang AI itu sudah menjadi hal di bagian hidup kita gitu. Ya. Itu bisa mempermudah kita. Terus tadi buat belajar juga bisa. Betul emang. Kan ada orang yang buat skripsi katanya kuliah. Waduh. Nah, itu gimana itu? Itu mungkin cara penggunaannya aja sih palingan ya. Tapi emang ya kalau kita balik lagi ya, namanya udah kelas 12, kita pengen belajar ya sungguh-sungguhnya. Terus jangan lupa ya kita berdoa kan. Berdoa, belajar, pokoknya sungguh-sungguh aja. Udah, nggak usah neko-neko lagi. Oh ya, jangan lupa minta doa orang tua. Betul. Doa orang tua itu harus di highlight. Harus. Tolong editor nanti di. Ya. Kalian harus sungkem, kalian pulang cuci kaki mak kalian. Diri doi lah, saya biar kita diri doi, betul. Nah, jadi itu saja teman-teman, kita bahas mengenai kurikulum deep learning dan TK pada Sinestal kali ini bersama saya Dini Surya dan Irza Samulana. Kami closing. Oke, dan bersama kami di sini Surya Langga dan Irza Samulana, kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di Sinestal selanjutnya. Dah.